Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 5. Demikian bunyinya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semua. Saya rasa kita semua berada dalam keadaan baik, bukan? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sejahtera, berada di bawah perlindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya ajak jemaat sekalian untuk berdoa bersama. Bapa di surga, pada hari Minggu pagi yang indah ini kami sungguh mengucap syukur Bapa, karena kami diberikan kesempatan untuk dapat beribadah secara online dan merenungkan lebih jauh kebenaran firman. Terima kasih untuk kepercayaan yang telah Kau berikan kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Kiranya Engkau berkati, Engkau urapi hamba yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Engkau berkati juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Jadikanlah hati mereka, pikiran mereka menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu dapat tumbuh, berakar kuat di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 7-16. Demikian bunyinya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu berlalu begitu cepat ya. Tanpa terasa sudah 2 tahun berlalu sejak pandemi COVID-19 melanda dunia dan negeri kita. Kita mengucap syukur kalau sekarang kita sudah bisa kembali bebas beraktivitas. Kita kembali bebas beribadah secara offline atau fisik bagi yang mau. Walaupun tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Jadi secara umum kita sudah bisa beraktivitas secara normal. Nah, tentunya banyak hal ya, selain ibadah secara fisik yang tidak bisa kita lakukan selama pandemi itu masih merajalela dalam 2 tahun terakhir ini. Salah satunya adalah pemilihan dan pelantikan majelis yang seharusnya sudah dilaksanakan tahun lalu,
Namun terpaksa harus diundur. Dan baru saja bisa kita laksanakan pada bulan Mei ini. Nah, pemilihan majelis yang kita baru saja laksanakan, ini adalah untuk memilih anggota-anggota majelis periode pelayanan 2022 sampai 2025 ya. 3 tahun masa baktinya. Ada beberapa wajah lama yang kembali terpilih tentunya, tetapi juga ada beberapa wajah baru. Nah, saya senang karena di dalam kepengurusan yang baru ini ada beberapa wajah baru ya, yang usianya pun masih relatif muda, yang tentunya bisa membawa ide-ide baru di dalam kepengurusan gereja. Selain tentunya juga wajah-wajah lama yang bisa membantu membawa stabilitas ya, karena sudah pernah duduk dalam kepengurusan beberapa periode yang lalu. Nah, beberapa dari saudara-saudara di jemaat sekalian namanya masuk ke dalam daftar nominasi juga pasti sudah dikontak oleh gembala sidang kita Pak Yahya, bukan? Untuk ditanyai kesediaannya kalau seandainya terpilih menjadi anggota majelis. Kebanyakan menyatakan bersedia, walaupun ada beberapa yang masih belum bersedia karena satu dan lain hal. Dan itu semua sah-sah saja ya saudara, karena tentunya setiap dari kita memiliki pergumulan dan panggilan yang berbeda-beda. Namun saudara-saudari sekalian, ada satu panggilan yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada setiap dari kita murid-muridnya. Apa itu? Yang pertama, setiap dari kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu memiliki panggilan pelayanan yang harus dipenuhi. Nah, saudara-saudara sekalian, bulan Mei ini itu telah ditetapkan oleh Sinode GKMI sebagai bulan misi. Ini karena di bulan Mei ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ascension Day bahasa Inggrisnya. Dan satu hal terpenting dari peristiwa ini adalah amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Lalu Rasul Paulus dalam nats pembimbing kita yang tadi kita sudah baca juga di 2 Timotius 4 ayat 5 menegaskan kembali intisari dari amanat agung ini. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 5, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Jadi jelas ya saudara-saudara sekalian bahwa setiap dari kita anak-anak Tuhan itu mengemban tugas sebagai pemberita Injil dan dipanggil untuk menunaikan tugas pelayanan. Perhatikan ya saudara-saudara sekalian penggunaan kata "dan" di dalam 2 Timotius 4:5 ayat tadi. Ada 2 Timotius 4 ayat 5 tadi. Dikatakan, "Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Ya. Nah, saudara sekalian, amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil itu adalah hal mutlak yang harus dilakukan semua murid-muridnya tanpa terkecuali. Kalau kita ingin menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bertanggung jawab tentunya bukan hanya Kristen KTP ya. Kalau kita mau jadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik, ya kita harus melaksanakan amanat agung itu. Nah, pertanyaannya apakah itu berarti kita semua menjadi hamba Tuhan? Apakah kita semua berarti menjadi pendeta? Apakah kita semua berarti menjadi evangelis atau menjadi pekerja-pekerja gereja? Tentu saja tidak ya, saudara-saudari sekalian. Kalau kita semua jadi pendeta, lalu siapa yang jadi dokter? Nah, terus yang bisa tulis resep obat buat kita kalau kita sakit siapa? Bukan? Waktu COVID merajalela tahun lalu, rumah sakit penuh. Lalu siapa yang akan merawat kalau semua orang jadi pendeta dan nggak ada yang jadi suster dan dokter? Di komunitas gereja kita, anggota-anggota jemaat kita sendiri datang dari berbagai background atau latar belakang yang berbeda-beda, bukan? Ada yang jadi pengusaha, seperti saya sendiri. Ya, ada juga yang menjadi tenaga sales, tenaga marketing. Dan tentu saja ada yang menjadi pengerja-pengerja gereja. Ada yang menjadi koster, ada yang menjadi sekretaris gereja. Punya tugas masing-masing, selain tentu saja gembala, sidang, dan pendeta-pendeta yang melayani di gereja tersebut. Pekerjaan pemberita Injil itu bukan saja berarti pemberitaan Injil secara harafiah, seperti berkhotbah atau membawakan renungan atau mengajar firman Tuhan kepada jemaat. Tetapi juga melalui teladan kita dalam hidup, saudara-saudara. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus 3 ayat 3,
menulis demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa melalui perbuatan dan tindak tanduk serta perkataan kita, kita pun bisa memberitakan Injil, karena kita menjadi surat Kristus. Kita memberikan teladan kepada saudara-saudari seiman atau bahkan kepada mereka yang belum percaya bagaimana seorang anak Tuhan itu seharusnya hidup. Bahkan saudara-saudara sekalian, Alkitab itu sangat menekankan ya, pentingnya untuk menjadi pelaku firman. Di dalam Yakobus 17 ayat 18 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di ayat 18-nya, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi saudara-saudara, jika ada dari antara kita yang merasa, saya belum bisa nih memberitakan Injil karena tidak pintar bicara, atau saya tidak punya talenta berkhotbah, Anda tetap bisa menjadi pemberita Injil melalui hidup saudara, melalui kelakuan saudara, melalui perkataan-perkataan saudara. Nah, lalu bagaimana dengan panggilan pelayanan? Ya, bagaimana dengan panggilan pelayanan seperti yang telah diamanatkan Tuhan Yesus? Panggilan Tuhan itu bisa berarti panggilan dalam kapasitas profesi, pekerjaan tanggung jawab, dan sebagainya. Ya, jadi kita tidak harus jadi pendeta atau pekerja gereja. Kita punya tanggung jawab yang berbeda-beda dalam hidup ini. Punya kapasitas profesi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Namun kita seringkali kan merasa bingung, tidak layak untuk menerima tugas panggilan tersebut. Sehingga akhirnya kita tuh bisa menjadi seperti Musa, bisa menjadi seperti Gideon, Yeremia, dan Petrus yang pada awalnya itu menolak panggilannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tokoh-tokoh hebat dalam Alkitab pun itu pada awalnya ragu loh dalam menjawab panggilan mereka. Contohnya yuk kita baca dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 14. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian bunyinya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir,
maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Amin. Saudara sekalian, Musa pada awalnya, ya, di dalam ayat 11 mengatakan apa? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Memang kalau kita baca di ayat 1, memang dikatakan apa? Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Jadi mungkin Musa merasa dirinya tuh hanyalah gembala biasa, sehingga ia merasa bahwa ia tidak layak menerima panggilan Tuhan. Apalagi ia pernah membunuh seorang Mesir pada saat ia melihat orang Mesir itu memukul seorang Ibrani pada saat kerja paksa. Kita bisa baca itu di Keluaran 2 ayat 11-12. Musa mungkin merasa, Tuhan, saya ini adalah seorang pembunuh dan hanyalah seorang gembala biasa. Masa sih engkau mempercayakan tugas menghadap Firaun, memimpin bangsa Israel yang besar ini keluar dari Mesir? Ini kan suatu tugas yang teramat tinggi dan berat bagiku. Nah, saudara sekalian, bukankah banyak dari kita sewaktu ditawarkan atau dipanggil untuk melayani merasa bahwa kita tidak punya keahlian ya, atau pengetahuan yang cukup untuk melayani? Apakah kalau kita tidak sekolah pendeta atau sekolah teologi lalu kita tidak qualified, tidak memenuhi syarat untuk melayani atau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, selain Musa, saya ingin memberikan contoh satu lagi dari Perjanjian Lama, yaitu seorang yang hidup di zaman hakim-hakim. Orang ini hidup di zaman ketika orang Midian berkuasa atas bangsa Israel. Mungkin saudara sudah tahu namanya? Ya, benar. Namanya Gideon. Di zaman sebelum bangsa Israel diperintah oleh raja-raja, ya, dengan raja pertamanya Raja Saul, bangsa Israel itu sempat menjalani periode dalam sejarah mereka di mana mereka itu dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, di zaman itu orang Israel seperti biasa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian untuk 7 tahun lamanya. Suatu periode yang tidak sebentar, bukan? Nah, di Hakim-Hakim 6, ayat 14-16 diceritakan, Tuhan mendatangi Gideon dan berkata, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi jelas ya, saudara-saudari sekalian, pada saat pertama Tuhan menugaskan Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkeraman tangan orang Midian, dia merasa bahwa dia tidak qualified. Karena kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di keluargaku. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, poin kedua yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah, kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu, menugaskan kita sesuatu, dia pasti akan memperlengkapi dan menguatkan kita. Sejak awal Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah, walau tidak selalu mudah untuk dijalani memang. Dia juga memberi kita bekal, seperti akal budi, talenta untuk menjalaninya. Apapun yang kita perbuat dan kerjakan, itulah panggilan Tuhan. Jadi mari kita selalu bersyukur dan gunakan bekal atau talenta atau model apapun yang diberikan Tuhan untuk menerima dan melakukan panggilannya. Ya. Mungkin ada di antara kita yang pintar berbahasa Inggris, mungkin di antara kita ada yang pintar membuat kue, dan lain sebagainya. Setiap kita itu punya talenta yang bisa kita bagikan dan kita bisa jadikan saluran berkat bagi sesama kita. Nah, kalau kita lanjutkan lagi pembicaraan kita di kitab Keluaran 3 tadi, di ayat 12, ya, ayat Allah berfirman kepada Musa. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, dan apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir,
maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, sekali lagi Allah berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Janji yang sama ini juga diulang kembali oleh Tuhan Yesus ketika dia akan terangkat ke surga dan memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Mari kita baca bersama. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata di ayat terakhir Matius 28, ayatnya yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari semua kisah tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari pada pagi hari ini, bukankah ada satu kesamaan yang kita bisa temukan ketika tokoh-tokoh ini ragu-ragu dalam menjawab panggilan mereka? Yaitu bahwa Tuhan Allah selalu meredam keraguan mereka dengan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Jadi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika ada di antara kita yang merasa Tuhan memanggil saudara untuk suatu tugas atau pelayanan, janganlah ragu untuk menjawabnya. Hanya karena saudara merasa kurang pantas atau kurang pintar atau kurang qualified. Karena Tuhanlah yang akan memantaskan Anda. Tuhanlah yang akan membekali Anda. Tuhanlah yang akan mengkualifikasikan Anda. Seperti janji Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat menjadi kabar baik. Selamat menjalankan tugas pelayanan Anda. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.